Baik, sekarang kita mari belajar tentang Konun Mukuta Alam atau Undang-Undang Kerajaan Aceh. Hanya boleh ya. Ya, lama berdua. Dua nabuh tanda. Duk berapa? Nabuh tanda dah. Hah? Belah. Kemarin 8. Oh, baru 15. Oh, kau betul 16. Halaman 16 tu buah tanda apa? 16 apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pakan undang-undang negaranya apa ada bismillah. Ya benar? Bisa enggak baca undang-undang negara yang bukan negara Islam dengan bismillah? Ini undang-undang negara kerajaan Aceh. Kenapa harus baca bismillah? Karena sesungguhnya undang-undang negara Aceh juga undang-undang Islam. Kalau undang-undang Islam, maka tentu juga tak lepas dari undang-undang Allah dan Rasulullah. Kalau tak lepas dari Allah Rasulullah, sunnah baca bismillah. Tengku, saya baca bismillah tengku undang-undang selain Islam boleh? Ya, kalau undang-undangnya enggak jelas tak apa-apa bismillah. Jadi makruhnya tambah lagi orang entah rokok saya maknum. Bismillah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Soalnya nyo takun bismillah tak baca undang-undang negara Aceh Darussalam yo. Sunnah hukum. Okey. Ya, sudah syahdan. Taraf susunan pangkat dan jabatan. Mari kita baca sama-sama. Kita lihat bagaimana raja-raja kita dulu menyusun susunan pangkat dan jabatan negara. Syahdan bermula, maka ketahui olehmu hai talib. Ya, talib. Kan taib yang talib. Talib itu murid pencari ilmu. Bahwasanya pasal bab menyatakan tarafnya susunan kedudukan pangkat dan jabatannya masing-masing, yaitu menurut Konun Mukuta Alam Al-Asyih Darussalam. Jadi mandum kerajaan-kerajaan Ubud misalnya yang di bawah naungan kerajaan Aceh Darussalam tidak boleh buat pangkat dan jabatan kecuali atas persetujuan Konun Mukuta Alam. Nyo Konun Mukuta Alam dah baca. Ya, sudah? Ya, yang pertama Sultan Al-Imam Al-Adil. Ya, atau bahasa kita presiden. Adakah kerajaan kecil di setiap wilayah saat itu boleh membuat undang-undang? Ada. Boleh enggak? Tunggu dulu. Harus sesuai Konun Mukuta Alam. Atas persetujuan siapa? Presiden. Kalau bahasa kita adalah Sultan Al-Imam Adil. Ya, ini ingat apa? Berarti ternyata kerajaan Ranyo Awai, Sultan Al-Imam Adil itu adalah taraf seorang pemimpin besar penting, yaitu Presiden Ronyo lah. Sultan Al-Imam Adil. Ya, nyampe hafal ya. Al-Imam Adil. Ya, menang kan? Ya, maka ini tunduk ia ke bawah konun, yaitu Undang-Undang Hukum Negeri Aceh seperti yang telah termaktub dalam Konun Mukuta Alam, yakni Konun Al-Asyih Darussalam yang ahlu sunnah wal jamaah. Yang punya bukti? Nyan hanapu debat babnya. Ternyata dari seluruh kerajaan Aceh Darussalam, raja-rajanya ahlu sunnah wal jamaah. Yang kena bakat debat ini. Debat masalah akidah lain selain ahlu sunnah jamaah di Aceh. Hana dengku. Orang-orang dengar-dengar Wahbi, Khawarij, Ahmadiyah, Syiah di Aceh, itu ajaran baru. Enggak ada dulu di Aceh Darussalam. Ya, ni coba lihat. Ya, apa? Hanya jelas ya. Jadi baiknya debat lon. Ini naskah tua ini ditulis kembali. Ya, benar. Berarti harus sesuai ahlu sunnah wal jamaah napa main. Ya, benar. Dan demikian juga jika rais jumhuriyah ya kepada jua, tunduk kepadanya juga. Napa rais jumhuriyah? Nak ingat rais jumhuriyah. Mana? Ya, apa? Naspidol kan? Ya. Ada apa? Ya, kau nak putruk kan?
Jadi kalau dalam satu daerah itu ingin membuat hukum, terserah daerah apa itu, karena pada saat itu pada masanya mandum kerajaan Aceh itu berada di bawah naungan kerajaan pusat, yaitu kerajaan Aceh Darussalam. Sudah? Misalnya di kerajaan Pidi misalnya, atau kerajaan Nagan, contoh masalahnya ingin membuat satu hukum di daerah wilayah mereka, maka terciptalah satu hukum. Hukum ini harus disetujui dulu oleh Sultan Al-Imam Al-Adil. Ya, benar. Al-Imam Al-Adil ini diambil dari mana nanti persetujuannya? Ketika dia pelajari hukum nih, dia harus merujuk kepada Qanun Muqta' Alam. Qanun Muqta' Alam, teman-teman. Dan Qanun Muqta' Alam salah satunya harus ada ahlu sunnah wal jamaah. Ya, benar. Sudah selesai. Setelah persetujuan ini, maka Al-Imam Adil menurunkan perkara ini kepada Rais Al-Jumhuriyah namanya. Pakai bahasa Indonesia. Rais Al-Jumhuriyah. Nah, ini dia, Rais Al-Jumhuriyah. Nah, pertanyaannya, siapakah Rais Al-Jumhuriyah ini? Rais Al-Jumhuriyah ini adalah kumpulan raja-raja yang menjadi anggota khusus untuk meneliti sikap raja, kebijakan raja, masalah raja. Ini raja-raja juga, raja mendung. Yang tugas mereka ini mengontrol kebijakan raja ini. Bagaimana sikap raja ini, juga mereka mengontrol hartanya, keluarganya, kedudukannya, perintahnya. Tahu benar? Ya, menyolok bahasa lainnya, Bu. DPR, DPR pun MPR? MPR. Kaji dah buah-buah tu MPR mana? Sudah confirm Rais Al-Jumhuriyah. Ya. Nak tolong buka halaman 30 ya. Kadang nak urun tanya nyotang pendapat Nengku Habibi Rais Jumhuriyah raja-rajanya kon yang bukanya. Buka halaman 30. Kamu nampak halaman 30? Maka ketahui olehmu hai Talib bahawa tiap-tiap Rais Al-Jumhuriyah, ya kan? Dan sekalian wazir. Rais Jumhuriyah itu diisi oleh para wazir, diisi oleh para hulu balang dan panglima. Nah, yang mandumnya raja. Jadi kalau yang begahnya ketika nak urun tanya sonya Rais Jumhuriyah, maka nak jawab Rais Jumhuriyah berisi anggota dari wazir, anggota dari panglima perang, anggota dari hulu balang. Ini mandum. Ya, kan? Hulu balangnya pun lagi laskar, pemimpin pasukan. Ya, kepala prajurit lah. Ini mandum. Yang semuanya wazir hulu balang itu dari raja. Mereka punya hak penuh juga untuk mengontrol ini. Sudah, setelah Sultan Al-Imam Adil turun kasus ini ke sini, maka nanti dari sinilah dijawab, bolehkah hukum dari kerajaan Pidi itu ditegakkan atau tidak ditegakkan? Tentu Rais Jumhuriyah harus punya kekuatan, harus punya mufakat. Apa mufakatnya? Kembali kepada Qanun Muqta' Alam. Nyo lain lagi yang pegah di luar Qanun, nyo menancit. Lanjut. Inilah kekuatan penuh untuk menegakkan hukum di dalam Negeri Aceh Darussalam masanya. Nah, kibat aso-aso Qanun Muqta' Alam yang ke terpelajari urunya. Nah, beginilah sistem cara membuat pangkat dan jabatan negara pada saat itu. Ya, kalau sunnah jamaah hanya bahan pemainnya. Orangnya ngampe. Ya kan? Ya, kah. Ngampe. Sekarang lanjutlah. Pak long. Oh, halaman baru noh. Nya ni ingat apa? Baik begah lu nya tu. Rais Jumhuriyah so. Baik begah pendapat lu ni. Dalam ini tu diisi wazir hulu balang dan apa tu? Panglima. Ini ikut sekalian panglima.
yaitu yang ada pangkatnya, martabatnya, jabatannya. Kah, Pak Long? Ya, kah habis. Nah, kemudian ingat ya. Nah, itu semua susunan pangkat dan jabatan harus sesuai dengan persetujuan ini. Nah, sudah. Kemudian dan adapun kurukun. Ya, itulah dalam konun buta alam. Kurukun. Kurukunnya adalah penulis rahasia raja. Punya bahasanya apa? Kerani. Hah? Sekretaris? Kerani. Ha. Ya. Dah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah sistem kerajaan Aceh Darussalam menyusun kurukun? Nah, bagaimana caranya? Kurukun atau disebut Katibul Muluk. Katibul Muluk sekretaris raja. Katibul Muluk itu adalah ia sekretaris jenderal sultan atau Rais Jumhuriyah. Nah, ini cok. Kalau Sultan Al-Imam Al-Adil, siapa itu terserah, sekarang muda kah, Sultan Al-Imam Syam tu mana? Kena pegat sabuh, kena angkat sabuh sekretaris raja harus dari sini. Ini dah VIP semua. Ini kayak VIP mandum, pengalaman, jabatan, mandum kah dikuasai. Nah, ilmu dan mandum. Maka enggak boleh Al-Imam Sultan ambil tempat lain. Tak boleh, harus sini. Ini aturan je. Ya, benar kan? Harus Rais Jumhuriyah. Kedua, Qadi Al-Malik Al-Adil, iaitu yakni jaksa agung. Juga harus ambil dari sini. Hanya tempat lain. Makanya yang urung elit mana yang? Nyo sebenarnya Raja Aceh. Raja Aceh setara lagi Raja Sultan Al-Imam. Sama Aceh sebenarnya. Cuman karena tidak boleh banyak raja kah lu pilih. Telah tiru hasil mufakat, maka ialah status di depan Allah nya tetap sama nyo sama nyo. Nyo hanya no pueh no, nyo hanya no pueh ni. Itu elit. Dia termasuk juga kayak penasehat gitu kan? Ya, penasehat. Oh enggak, di sini bukan penasehat, di sini sekretaris. Nah, mungkin nanti ada penasehat di depan. Nah, faham kan? Berarti kerajaan Aceh Hawaii menyokena angkat ke sekretaris raja atau jaksa agung harus netoknya. Jaksa agungnya namanya Qadi Al-Malikul Adil. Ya, jaksa agung. Kan anak-anak dulu raja itu disebut dengan Sultan Al-Imam Al-Adil. Terserah siapa, apakah Iskandar Muda. Punya Iskandar Muda, Sultan Al-Imam Al-Adil Iskandar Muda. Ali Mughayat Shah, Sultan Al-Imam Al-Adil Mughayat Shah. Nyo penting tak pelajari. Tengok punya tajak bab kuburan, na batinisan na gelar qadi jaksa agung. Kalau jaksa agung itu disebut dengan qadi Malikul Adil. Malikul Adil. Inilah disebut nanti jaksa agung namanya. Nyo perle, tengok punya tak baca nisan, na merumpuk lagi yang tulisan Qadi Malikul Adil, berarti dulu dia adalah jaksa agung raja. Kemudian sekretaris jenderal itu dalam bahasa kerajaan Aceh disebut dengan Kurukun Katibul Muluk. Nyo ingat apa? Nyo, apa lagi sekretaris Sekjen Sekjen lah. Sekjen ini dalam kerajaan Aceh, Konum Kota Alam, itu gelarnya adalah Kerukun. Katib Al-Adil. Kau yang jenuh ke wali mentah. Katibul wali nah. Nak ke wali je mah. Belaknya mungkin lain kata bil wali. Lu nak form belum? Karena lu baru baca. Mungkin tu ukuna kata bil wali ya. Tuhan lapar. Nyo kah? Kau form leh. Ni kan hafal. Pemimpin terbesar Sultan Al-Imam Al-Adil gelarnya. Kemudian di bawah beliau ada nanti jaksa agung Qadi Malikul Adil. Kemudian sekjen raja, penulisnya yang menulis catatan raja namanya Kerukun Katib Al-Adil. Nyah nak membaca nak mubah mandum nak bak konum kota alam. Jadi bak online yang mampan yak beut nya konum kota alam adalah sabuh
undang-undang yang dipakai oleh Sultan Ali Muawiyah Shah tahun 15 sekian yang dipakai oleh Iskandar Muda sehingga dikenal, dipelajari oleh Cina, Eropah ketika itu, bahkan Perancis, Australia mempelajari kunun muka alamnya. Begitu pas dan tertibnya sehingga makmurlah Aceh Darussalam karena kononnya. Hanapu main aku hanapu harap kalau ingin bersatu pakai hukum Allah dengan sunnah. Munyo hanapu harap bersatu, tetap nakasu tabi-tabi. Inilah yang ditakuti oleh sunuk horgonya. Jangan ada lagi Aceh membuat seperti ini. Takut sunuk horgonya kalau sempat lagi ini berdiri, Aceh insya-Allah berdiri lagi. Maka ji pugak je. Maka pugak Belanda ada raja palsu. Pom palsu. Hai bet mina kamu lah raja. Hai ulama mana cik ulama palsu? Kau ulama palsu. Kau nya ulama palsu kan? Sunah harganya ulama palsu. Syekh Abdul Yang mana? Ghaffar. Tengku, kafai kan? Ngafai kan? Yang salahnya. Nya menyona kan orang Aceh no kaje napah na wajib. Alam dia je gubernur yang bayar testing kanun mutala dewan. Ya. Ini testing masyarakat dengan buku. Confirm. Jadi yang perlu pegang bahawa qadi kurukun katibul adil dan qadi malikul adilnya mandum dari no ico. Jadi raja nak hek le mita, kena je pilih. Nya urang yang dalam golongannya, nya urang yang kamalim ilmu, yang kana pengalaman, yang elit mandum kan. Artinya urang terpilih kan. Maka dia hanya pupuk Sultan Islam Muda hanya pupuk Rais Jumhuriyah dan kekuatannya. Menanci Jumhuriyah hanya pupuk Sultan Islam Muda dan kekuatan je. Dan bisa buat bila. Ha? Nya le. Cover. Nya nyambe tua kan. Tapi jino awaknya ya, awak apa kan Nanggro apa kan? Apa? Brunei. Brunei ya. Brunei. Satu-satunya negara satu-satunya negara yang pakai konun alam ya. Brunei Darussalam. Makmur sejahtera. Alhamdulillah makmur Padahal bordin anak ini. Anak mau pak proposal. Dan ngondon di Brunei. Ini cerita. Jadi awak Brunei asli pribumi menyo rumah tutung. Ijak Brunei, pihak Brunei ijuk dua buah hadiah. Pertama, rumah pegat lagi biasa lo, ijuk lempeng lo. Ya, maka ji makmur ini. Dan yang pegah lo oleh raja, dia menyujak buat nanggro lo, minta orang miskin, menyona nunjuk peng. Minta orang miskin, menyona nunjuk peng. Mesti menang balik Indonesia. Oh, kapah dah 2 meter kan pempok. Ini kan bukti kan? Bukti bahawa hukum Islam itu hukum Allah. Makanya Allah berfirman in tansurullah yansurkum. Kalau engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Ini kan menolong Allah ni. Abu Brunei Darussalam. Nya kenyo sunah harganya nyo. Nyo bangkit lom nyo. Hanapu harap le Aceh betul-betul akan bersatu lom. Maki ban cara bersatukan nyo lom nyo tanyo hana bersatu. Ulama ini akan pisah-pisah, menanci raja. Keturunan raja pisah-pisah, keturunan ulama pisah-pisah. Partai ni. Hanapu harap untuk bersatu. Kon tu yang pegah hanapu harap bersatu. Kon yang pegah. Halaman badu baru ada bacanya. Nak tengok dah. Yang pusat serta dan gunung ke dalam baik memfirkah-firkah. Yang partai-partai. Kita kudu. Ya. Jadi lo menyatu mubut InsyaAllah lu anti tak lu pegah hanya menurut lun. Hana lu punya tubuh hana lu pegah menurut lun. Punya lun nak lu baca kitab lu pegah kitab. Punya hana lun tunda dia. Jadi yang pegah bahawa gedanya punya kena bersatu harus betul-betul baik dengan firkah-firkah, baik dengan kelompok-kelompok, baik dengan golongan-golongan. Lu kena lu buktikan pak bapak baru baca. Lama betul. Ni kan? Hanya kan dia buka halaman 14 ni. Halaman 14 ni. Coba kita baca. Jadi dalam Qur'an Muqta Alam dikutip ayat Al-Quran bahawa sesungguhnya orang-orang yang bercerai-berai mereka itu pada agamanya bercerai-berai, mereka itu berpuak-puak, berkafilah-kafilah, berpartai-partai, maka sekali-kali tidak ada engkau hai Muhammad pada mereka itu untuk sesuatu jua, tidaklah akan bersatu.
Hanya sesungguhnya perbuatan mereka itu masing-masing terserah pada Allah Ta'ala. Dan kemudian hari Allah Ta'ala akan mengkhabarkan dan membalaskan mereka itu masing-masing dengan apa-apa yang telah mereka perbuat. Kemudian dalam Qur'an Muta'alam dikutip sebuah hadis Nabi Muhammad. Membaca arti, barang siapa yang hendak memecah pekerjaan umat Nabi Muhammad ini padahal sedang mereka itu dalam berkumpul yang satu, maka pukullah olehmu hai segala kafilah. Artinya apa? Getanya duk untuk mufakat bersatu. Nah, tidak orang mufakat. Nyan kasunah dapoh. Cuk juga ya dapoh juga. Bagaimana cara memukulnya itu? Ya, pukul di leher. Hancur. Ya. Punya dia amalkan awak jenuh ya. Jangan ada pakai isi Kak, kemudian dalam dalam Qur'an Muta'alam nyan disebutkan hadis Nabi. Nah, disebutkan hadis Nabi bahwa lagi akan datang pada akhir zaman umatku bermula perempuan menjadi akan kiblat mereka itu dan segala mata uang menjadi agama mereka dan bermula ulama-ulama jahil dan perkamatan itu seperti anbiya tapi perbuatan mereka seperti Firaun. Nah, kali pegah dalam Qur'an Muta'alam. Qur'an Muta'alam, Qur'an Islam diambil hadis taruh dalam undang-undang negara. Semata-mata raja ingin memberitahu bahwa sesungguhnya jangan berpecah-pecah, jangan berpisah-pisah. Esok akan muncul para alim ulama yang perkataannya seperti Nabi, tapi perbuatannya seperti Fir. Ini kajian baca alam. Dekaleh, bacanya alam. Jaksa Agung yang menghukumkannya sekalian yang berbuat kesalahan melanggar konun negara walau siapapun juga, tetapi dengan cara tertib majlis jua. Tugas jaksa agung sama lagi hakim, ya. Kemudian dan ia juga tunduk ke bawah konun dan kepada sultan. Yang kini jaksa agung ya. Nyo jaksa agung. Pak Uno. Nyo kan? Konun Malikul Adil ketika mendapati satu masalah baik dalam kelompok atau wilayah, dia tidak bisa memutuskan sendiri, harus ada persetujuan Sultan Al-Imam dan Jaksa Jumriyah. Tentu yang gede, tentu belum. Kau yang pegahnya, nyo tulis ni. Kau naik ke? Apa katanya? Ya, dan ia harus tunduk, nyo. Qadi Malikul Adil. Qadi Malikul Adil harus tunduk di bawah konun. Nyo, di bawah konun. Harus tunduk di bawah konun dan kepala sultan. Nyo kepala sultan, nyo sultan mendum, nyo kepala haji. Mana? Kemudian, baca tu ya. Kemudian mufti le. Bagaimana cara kerajaan Aceh menyusun mufti? Muftinya berarti hidup para alim ulama dan mufti. Bagaimana caranya? 4. Pertama, Syekhul Islam. Nyalun tulis. Nya, oh mahnya anak pun tulis ya. Oh anaknya. Yang macam rumah tu. Nya kafai kan bedua apa? Karena orang Aceh no anak kan. Ini wajib apa? Orang Aceh boleh berada. Sebab yang wilayah Aceh orang Aceh kau asyik wilayah. Ana pula ana luar apa nak mentang. Nih coba lihat cara kerajaan Aceh dulu membuat jabatan mufti. Yang pertama, mufti itu ya, mufti harus pertama adanya Syekh Islam. Apa benar? Syekh Al-Islam. Ya. Syekh Islam ya dan kerukun Katibul Walik. Kerukun berarti barulah ke rukun. Siapa itu? Jaksa. Ya? Oh, deh. Sekjen. Kemudian baru setelah itu Perdana Menteri dan sekalian menteri-menteri. 3 Perdana Menteri. Perdana Menteri. Kemudian 4 adalah punya Sultan ya. Dan Perdana Menteri dan sekalian menteri. Berarti sekalian para menteri. Beginilah cara kerajaan Aceh dulu membuat mufti, struktur mufti. Yang gedenya tepu huronya, muftinya ulama, kabeh tu unan titik. Tapi kerajaan Aceh hanya unan. Ulama tidak boleh bekerja sendiri dalam hal menjawab hukum agama. Yang pertama harus diutamakan ulama dulu, sekalian.
Ulamanya itu ulama malim no lagi Syekh Kuala ini itu. Kan jika lah bergak le. Pakan bak kanu menguta alam ipu tu ulama na boisa. Dalam hal mufti. Ini membuktikan bahwa raja tahu bahwa dirinya tidak ahli dalam bidang agama walau dia tahu agama. Makanya diserahkan bab agama ke para alim ulama yang ahli. Maka duduklah dalam barisan pertama Syekhul Islam. Nah, dalam hal mufti ini juga harus dibantu rukun, sekjen. Sekjen harus turun. Harus turun ke bawah. Membantu ulama. Bukan menyamakan ulama. Lebihnya orang yang hana ulama yang lebih ulama daripada orang ke ulama. Kemudian ini membantu bukan menyamakan. Hanya tengku. Ini membantu. Kibang kure. Nama salahnya IPD. Nama salahnya inagan. Kajet, kamu fakat ulama-ulama lain, mana jawaban? Kibang ruang sekjen. Maka sekjen nanti dengan catatan raja tadi, dia akan mencocokkan atau dia bertemu dengan Sultan Al-Imam Adil. Yang terserah untuk kibang kinerja haji. Yang ketiga baru ada Perdana Menteri. Yang keempat baru para menterinya. Nah, inilah struktur mufti. Mufti itu orang yang memberi fatwa hukum. Dalam Islam ini, punya fatwa negara itu juga dalam Islam. Cuma itu tugasnya ulama aja. Kemudian kalau kita bahas departemen kan, departemen adi, departemen syar'i, departemen daruri, departemen nazari, departemen uruf. Yang kalah buat pelajaran yang lalu. Ya, udah. Kajilah terus guna oleh. Ya. Orang yang itu aku ya. Hah? Itu tu yang lelai kukun atas nak beranjur fikir di majah. Lama jamu biju-biju. Kalau belum puasa. Nak lembun dah konya atas nak beranjur. Ya. Dia pemerintah. Apa nampak? Padahal pemerintahan mereka. Uji pilih kita yang apa lahap tu. Kalian apa yang mana? Ya, ini kamu Jawa dah. Itu Dia dah ya. Oh? Dia dah ni nang. Ilon jujur aku. Ilon hantar lum baca. Inyo lum baca uronyo lu turah uronyo. Silakan Negala. Dari mandum kekuatannya, Ino yang paling kuat. Ino wajib puas tu. Nyo lulang tengok tu bak jamaah online. Nyo bukti bahawa katanya ulama-ulama raja wawai dari raja-raja dengan wawai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ani dah mau habis dah boh. Khawarij hana baik nak kengkeng Khawarij hana matanya Wahabi hana Syiah hana Ahmadiyah hana. Pulang nabi palsu hana lagi. Hana. Mandum yang strukturnya wajib kuat guna mandum. Ini dia. Begitulah alimnya Sultan Ali Muhammad Shah bisa membuat struktur tertib konum menguta alam menjadi dasar negara yang bagus, baik dan adil. Mudah-mudahan diampuni dosa oleh Allah Sultan Ali Muhammad Shah. Dan Sultan Ali kan raja. Kon raja, mana ulama cik? Ulama raja. Sultan Ali nya ulama sih, ulama ngau raja sekaligus. Nya nyampai ada minta uronya ulama kau raja. Kadang na raja kau ulama. Sama lagi nusuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman raja, tapi juga ulama. Ini kapayah minta uronya hana tu. Konsisten pilihan dipilih. Sebab anak kita je kerung. Berarti haya senang harganya kan. Payah tak aku cik senang harganya. Itu apa bahawa menyukai hidup dalam pimpinan negara yang raja dengan ulama yang maju je negara. Makanya hijau senang harganya. Anak orang daya dikit-dikit mantap. Kalau doa bak boleh senuju kok. Ulama-ulama dikit-dikit mantap. Nok ekonomi anak pun. Ha? Lupa ke nyempu. Lupa oleh ya senang harganya. Lagi buat dia Wahabi orang. Ya. Tengok hana puya dongku karena bukti no tanya Ahlus Sunnah Jamaah. Ni fikir Ahlus Sunnahnya payah nak tanya Allah Ahlus Sunnahnya apa. Ahlus Sunnahnya apa? Kah saja. Kah kana le. Nak bertanya. Ana? Anggota ana? Baiklah nyo saya dapat jual kanduri le bacut nak kandurinya. Jadi untuk kajian tambahan nyo untuk kena ile dapat nyo sampaikan. Jadi long kena sampaikan nyan ruh raja nyan senang kalau tanya karena tanya hurufnya tak kembali lom tak pelajari lom konun yang kalau pegaknya
Lu yakin ruh-ruhnya ijak kena kalau cucur rumah cucur longkai but long kitab kamu. Nah. Doa je ya Allah hana pun majulah awak berperis ni. Pun majulah awak sultan ni. Benar? Balik Iskandar Muda. Aku ya surah hentangnya majunya. Apa? Ini hon tak yang ikut ulama je mau piju-pijunya. Awaknya kena kata. Ya. Hanya hati-hati sih ya. Kaedah-kaedah yang ada lagi hanya hati-hati sih. Ya, nanti cocok khusus babnya. Kah kabar wallahu alam bisawab. Sallallahu ala sayyidina ya, raja kita tengok ngejak tu pun. Yang kita tengok kalian orangnya ilmu kungkun, ilmu fitnah. Yang alasan dibela kita tengok rakyat kan. Kan, karena awak droi tengah hinan, ini permun detan, pakon anak tu pun hukum. Dan penting, mbak online, mbak media, mbak orangnya kun ke apa boleh tuna apanya apa je kon. Ya, yang mutlak karena mbak petun lajnah dro, kelompok dro. Dan penting. Kan, ini tu tengok kalau orang yang pakai ban kera-kera huru hara alam nanggro ternyata awak tak cik bandumnya yang ipegah yang janggu atau ayasik kan ke atas dasar kena pengetahuan ilmu tapi atas dasar kepentingan cuma dipegah kepentingan ketanya rakyat kepentingan agama kan ku baik terprovokasi nanti akan berlebihan memuji berlebihan atau memaki berlebihan karena banwa boh kesebelasannya tiada cik memang hana mufum ka gedanya pebudah pengajian di makam Sultan Iskandar Muda bacut-bacut atau mulai bacut-bacut kerana babuknya tentai ya hanai galak orang lebih memilih duduk bagi kedai kopi bermedsos mupat nyokok penyakit hati yang harus segera terpinah bagi kedainya dalam hati tiap-tiap bangsa Aceh lebih-lebih mbak uring-uring yang nana dua kekuasaan eksekutif, legislatif, pegawai negeri kerana dia terikat dengan sistem Aceh yang mengikat dengan Indonesia orangnya tentai ya. Nah batasan-batasan tertentu yang terkadang hanya mungkin untuk terlangkahi tapi dah perbaiki bacut-bacut dari draw ke draw, dari hati, dari etiket, dari akidah urung-urung yang nak kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Mandum yang terdengar selamanya di Aceh, haba Aceh langit, bahkan cenderung menjurus kepada haba yang dipena-pena atau haba yang dipungut-pungut. Maka kita yang rakyat orangnya harus kita mentabah, tuntut ilmu-ilmu baik yang ilmu dunia maupun ilmu akhirat yang atanyan bandum hanjutlah menggeser dari kaedah-kaedah hukum
kaedah-kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juruh rakan-rakan saban dan doa kita yang bersihat mandum, saban kita yang saling ingatkan bak jalan yang ged, nampit sama-sama kita yang saling mutegah, mutam-tam, mutegur ni bak jalan-jalan yang hana juruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Raja kita yang Iskandar Muda dan yo komplek makam Raja yang na di samping betul pendopo Bapak Gubernur dah. Kamu buat bini hanam jak kena. Nama urung jak ni. Bet tali tegan nanti munak mbak ambil sos. Ingat urang yang silap mencerang got bil hikmah ya mbak. Got